Baik, perkenalkan nama saya Zanur Putra Wirsito dengan NIM 24115974. Kali ini saya akan membahas tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Yang pertama, generasi pertama eh, komputer yaitu dimulai dari tahun 1940 sampai 1956. Nah, komputer pertama di dunia itu diciptakan untuk pesawat dan untuk peluru kendali. Eh, dan teknologi ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman, dan dia membuat suatu komputer yang bernama ENIAC yang memiliki bobot 30 ton dan memiliki panjang 30 meter serta tingginya 22,4 meter. Lalu yang kedua, generasi kedua komputer dimulai dari tahun 1956 sampai 1963. Pada masa itu, wajah komputer berbeda total dari generasi pertamanya karena sudah menggunakan transistor yang menggantikan vakum yang sebelumnya dipakai untuk komputer di generasi pertama. Mengapa transistor dipilih? Karena dia di dia lebih hemat energi dan lebih murah serta lebih tahan lama. Dan komputer pada masa itu sudah mengembangkan memori inti magnetik. Lalu selanjutnya generasi ketiga komputer dimulai dari tahun 1964 sampai 1971. Nah, semakin berkembangnya komputer, maka semakin munculnya inovasi-inovasi terbaru, yaitu integrated circuit, yang dimana integrated circuit ini lebih tahan lama dan lebih juga awet dibandingkan dengan transistor. Karena transistor ini pada generasi kedua komputer dia lebih cepat panas, jadi sehingga banyak komputer yang tidak bisa bekerja dengan maksimal. Maka eh, maka itu muncullah integrated circuit atau bisa disebut IC. Nah, kelebihannya integrated IC ini tidak hanya tahan lama awet, melainkan juga harganya terjangkau dan mudah dipasarkan di masyarakat. Lalu selanjutnya adalah generasi keempat komputer, yaitu dari 1971 sampai sekarang. Karena semakin maju zaman, maka makin muncul inovasi baru yang lebih baik dan lebih kecil. Misal mikroprosesor, yang merupakan kumpulan ribuan integrated circuit menjadi satu keping silikon yang membuat dia sangat kompak dan kecil, jadi memuat banyak ruang untuk teknologi lainnya. Nah, jadi semenjak ada munculnya mikroprosesor ini, maka muncullah laptop portable pertama yang mengawali sebuah perkembangan internet yang cepat hingga saat ini. Lanjut, yaitu adalah generasi kelima, yaitu dari sekarang hingga masa depan. Sekarang ini mulai banyak teknologi yang muncul seperti kuantum komputer, teknologi nano yang super kecil, yang di dalamnya mereka memiliki teknologi AI atau machine learning yang sangat membantu kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari manusia, mulai seperti pesan makanan secara online atau bersosialisasi secara digital, dan hal ini membuat kita bisa bekerja dari manapun di seluruh dunia. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari semua generasi ini yang saya tangkap. Yang pertama, teknologi sangat cepat berkembang. Dunia teknologi itu sangat berkembang pesat, hanya kurang dari 10 tahun atau lebih tepatnya 7 tahun. Sehingga
sehingga mulai banyak eh, teknologi baru, inovasi baru yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Lalu yang kedua ada yaitu suatu ukuran teknologi yang semakin kecil dikarenakan teknologinya sangat berkembang cepat. Maka ukuran teknologi itu semakin kecil karena untuk memudahkan manusia, itulah tujuannya. Jadi bisa dibawa kemana saja, bisa dipakai kapan saja, dan bisa digunakan setiap hari tanpa adanya colokan listrik lah. Nah, lalu yang ketiga, keuntungan komputer dalam kehidupan manusia dikarenakan sekarang saat ini mulai ada banyak teknologi AI, machine learning. Dengan adanya mereka, pekerjaan kita, kebutuhan belajar kita semakin besar, sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran atau materi-materi baru dengan cepat, mudah, dan efisien, dan tidak perlu mengeluarkan banyak uang lebih cepatnya. Oke, baik. Itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.